Salam sejahtera saudara, kita ketemu lagi di dalam pembahasan mengenai keselamatan. Hari ini kita bicara mengenai sesi yang ketiga, yaitu cara Allah menyelamatkan. Dan kita akan diskusikan mengapa perbuatan baik dan amal ibadah tidak dapat menyelamatkan Anda dan saya dari murka Allah. Sesudah kita yang lalu membahasnya, hari ini kita ulang sedikit, kemudian kita akan bicara mengenai cara Allah menyelamatkan. Jadi bagaimana caranya Allah menyelamatkan menurut Alkitab? Apakah dia menyelamatkan manusia karena dia berbuat baik atau tidak? Di dalam sesi yang lalu kita sudah mendiskusikan bahwa perbuatan baik atau amal ibadah tidak dapat menyelamatkan kita manusia dari murkanya. Mengapa? Pertama, kita sudah bahas bahwa perbuatan baik tidak relevan. Mengapa tidak relevan dengan pengampunan dosa? Karena dosa adalah pemberontakan terhadap Allah, maka harus diselesaikan antara manusia dengan Allah, bukan antara manusia dengan manusia yang berbuat baik satu sama lain, ya. Dan kemudian yang kedua, kita sudah bahas juga bahwa sekalipun manusia ada, katakanlah manusia yang bisa atau relevan pengampunan dosa dari perbuatan baik, tapi sebaik mana kita harus melakukan itu? Karena tidak seorang pun yang sanggup untuk memenuhi tuntutan kesucian Allah. Jadi Allah itu sempurna. Kalau kita mau nanti di surga di hadapan hadiratnya, maka kita harus sempurna, suci, dan manusia tidak seorang pun yang bisa suci. Karena itu tidak ada yang sanggup. Karena itu di dalam kitab suci orang Kristen dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat melakukan atau diselamatkan dari murka Allah karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah gambaran atau representasi dari hukum-hukum agama. Jadi mau bagaimanapun kita melakukan amal ibadah agama kita, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kesempurnaan sehingga dia layak untuk masuk surga dan lepas dari murkanya. Dan yang ketiga, kita juga sudah bahas bahwa di dalam kitab suci kita sudah belajar bahwa pengampunan dosa itu harus dibayar dengan maut atau kematian, ya. Makanya itu di dalam mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, perhatikan bahwa di dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan sesudah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Pertama kita melihat di sini dari Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ini adalah simbolisme bagaimana Allah mengampuni dosa mereka sehingga mereka tidak mati, mendapatkan kematian, ya. Tuhan itu membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusianya dan untuk istrinya. Jadi untuk mereka supaya ditebus dan juga ditutupi dosanya, maka harus ada yang dikorbankan, ya. Ini adalah nanti gambaran daripada korban penebus dosa, ya. Jadi ada kulit binatang yang harus dikenakan pada mereka, jadi binatang yang harus dikorbankan. Dan perhatikan juga ini sifat daripada anugerah Allah itu di dalam pengertian keselamatan atau doktrin keselamatan orang Kristen, yaitu perhatikan bahwa di sini siapakah yang aktif? Perhatikan kata aktif di sini, ya. Tidak ada kata pasif. Tuhan Allah lah secara aktif membuat jalan bagaimana supaya itu dilakukan, dan Tuhan Allah sendiri yang melakukannya. Jadi dia yang membuat pakaian dari kulit binatang, dan dia juga yang mengenakan kepada Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa sudah tidak tahu mereka mau berbuat apa lagi, ya. Jadi di dalam doktrin keselamatan orang Kristen itu menonjol sekali bahwa Allah itu aktif dalam memberi anugerah dan manusia itu pasif di dalam menanti anugerah, ya. Jadi karena itu nanti para reformator mengatakan bahwa sola gratia, hanya karena anugerah saja, ya. Karena manusia secara pasif, ya. Tuhan juga yang memberikan iman supaya manusia bisa percaya. Tuhan juga yang memberikan jalan keselamatan. Kita lanjutkan. Jadi cara Allah untuk menyelamatkan
itu selalu berhubungan dengan pengampunan dosa, dan pengampunan dosa itu adalah harus selalu dibayar dengan maut atau kematian. Itu dipenuhi di dalam seluruh peristiwa di dalam perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa sendiri sampai nanti selesai perjanjian lama masuk kepada perjanjian baru. Misalnya, ya, yang pertama sekali tentu di dalam Kejadian 3 ayat 21 tadi, bahwa Allah memberikan suatu gambaran bagaimana manusia akan diampuni dosanya, yaitu dengan memberi korban penebus dosa, ya, yang harus mati untuk menutupi dosa mereka dan menutupi aib mereka. Ya, kemudian juga sesudah itu diteruskan, misalnya dengan Kain dan Habel, sama, itu korban penebus dosa juga. Jadi korban penebus dosa yang benar itu adalah Habel yang menyangkut nyawa, bukan korbannya Kain yang hanya merupakan tanaman, ya, karena itu nyawa itu melambangkan mengenai maut atau kematian yang harus dibayar di dalam sebagai jalan pengampunan dosa. Nanti begitu juga di dalam untuk Nuh, kemudian nanti Abraham, kemudian nanti zaman Exodus waktu di tabernakel juga, kemudian nanti dilembagakan di Bait Allah. Semuanya itu sama, yaitu adanya suatu korban penebus dosa, supaya manusia mengerti bahwa dosa itu harus dibayar dengan kematian. Nanti ada hubungannya dengan janji Allah mengenai Mesias, ya. Jadi jika kita lihat di dalam seluruh perjalanan Alkitab mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, maka semuanya itu dipenuhi oleh gambaran mengenai korban penebus dosa ini, mulai dari Adam dan Hawa hampir 4000 tahun sebelum Kristus, kemudian Nuh tahun 2000-an, kemudian Abraham 1700 sebelum Kristus, Exodus pada sekitar 1200. Semuanya ini adalah menggambarkan, semuanya digambarkan dengan korban penebus dosa, termasuk di tabernakel itu kegiatan utamanya adalah korban penebus dosa yang kemudian dilembagakan di Bait Allah. Baru kemudian nanti digenapi sekitar hampir 4000 sesudah Adam dan Hawa, ya, dengan pengorbanan Kristus. Makanya ini, dan sesudah itu kita sekarang yang sudah hampir sekitar 2000 tahun berlalu tetap menunjuk kepada penggenapan dari ini, karena ini adalah caranya Allah menyelamatkan, yaitu melalui korban penebus dosa yang menanggung dosa-dosa kita. Inilah garis besar dari keseluruhan Alkitab kita. Makanya dalam Lukas 22 ayat 18-20, pada saat Tuhan Yesus memberikan perintah untuk melakukan perjamuan kudus, maka perjamuan kudus itu adalah gunanya adalah menjadi peringatan akan Yesus. Jadi kita selalu menoleh ke belakang pada saat kita melakukan perjamuan kudus, bahwa korban penebus dosa ini yang dijanjikan Allah sekitar 4000 tahun sebelum Kristus atau sekitar 6000 tahun yang lalu, itu sudah digenapi sekitar 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi ini adalah suatu, karena memperingati sesuatu titik yang penting di dalam sejarah manusia dan penebusan manusia, ya. Karena itu ada perjanjian baru oleh darah Tuhan, katanya, ya. Jadi inilah caranya bagaimana Allah menyelamatkan. Kita akan lihat di sini, misalnya di dalam ini nanti konsepnya saya akan jelaskan sebentar, yang disebut itu imputasi, ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 18 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Artinya karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita sebagai keturunan-keturunannya sudah mewarisi dosa itu, mewarisi sifat-sifatnya, sehingga kita otomatis lalu berbuat dosa, maka semua orang sudah mendapatkan penghukuman seharusnya, ya. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi ini menunjuk kepada Kristus. Jadi pada saat Kristus mati di kayu salib, ini yang namanya imputasi, dosa-dosa kita semua ditanggungkan kepadanya. Satu sisi dosa-dosa kita ditanggungan kepadanya, tapi juga satu sisi kebenaran Kristus itu ditanggungkan kepada kita, supaya kita bukan hanya diampuni tetapi juga dinyatakan benar. Itulah namanya pembenaran. Nanti
akan sampai kepada suatu topik itu. Jadi penghukuman itu dengan pembenaran ditukarkan. Jadi kita yang berdosa, dosa kita diimputasikan atau dikenakan kepada Kristus. Di sisi lain, kebenaran Kristus itu dikenakan kepada kita. Inilah konsep cara Allah menyelamatkan. Kemudian di dalam Roma 3 ayat 25, Tuhan ini jelas kenapa harus ada Kristus mati, ya. Perhatikan Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ini kurang tepat ya dalam Yunani-nya, dia ini harus melalui iman dalam darahnya, maksudnya oleh kematiannya. Itu menjadi jalan pendamaian. Kenapa? Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini kematian Kristus menunjukkan keadilan Allah bahwa dosa tetap harus dihukum walaupun Tuhan Allah itu menunggu sekitar 4.000 tahun kemudian untuk menanggungkan dosanya kepada satu orang, ya. Karena waktu dikatakan dengan Adam dan Hawa, pada saat engkau memakan buah ini maka engkau mati. Mereka tidak mati karena ada jalan penebus dosa yang akan menutupi mereka, tetapi itu kemudian dilaksanakan 4.000 tahun kemudian. Jadi pada saat itu Kristus itu menjadi jalan pendamaian, ya, oleh kematiannya, karena keadilan Allah menuntut bahwa harus ada yang menanggung dosa, menanggung dengan kematian. Makanya itu Kristus itu harus mati menanggung dosa kita, ya. Jadi Allah yang adil itu harus menghukum dosa. Karena itu dia menghukum Kristus yang dia kirim supaya menjadi penanggung dosa kita, ya, itu untuk menunjukkan keadilannya, ya, melalui kematiannya. 2 kali disebutkan menunjukkan keadilan. Sehingga apa? Karena Yesus sudah menanggung dosa kita, maka dia bisa membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan didapat melalui kematian Kristus dan kepada orang yang percaya kepadanya, ya, yang percaya kepada Kristus, ya. Jadi cara menyelamatkan sekali lagi kita apakah melalui perbuatan baik atau amal ibadah? Tidak, karena tidak ada seorang pun yang bisa, dan kemudian itu tidak relevan. Jadi bagaimana caranya Allah menyelamatkan umat manusia? Kita rangkum lagi, ya, yaitu dengan cara menyediakan korban penebus dosa yang menanggung dosa-dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu menanggung dosa-dosa manusia, ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya sudah ditanggungkan kepadanya. Jadi kalau kita percaya kepadanya, dosa kita sudah tidak kita tanggung lagi, sudah ditanggungkan padanya. Nanti pada saat penghakiman akhir, maka dikatakan kamu tidak berdosa lagi. Bukan hanya tidak berdosa, kamu orang benar karena kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Ya. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dosanya sudah dan akan ditanggungnya sendiri dan akan binasa di neraka. Sekarang mereka sudah atau tetap menanggung dosanya, dan nanti pada pengadilan akhir juga dosanya akan ditanggung sendiri, dan tidak akan seorang pun bisa mengatakan ibadahku sudah ini, karena ibadah itu tidak relevan dengan ini, dengan pengampunan dosa. Ya, mungkin ada agama-agama yang mengatakan ibadahnya bisa menghapuskan dosa, tapi itu bukan konsep Allah yang dinyatakan dalam kitab suci orang Kristen yang sudah dicatat awal sekali 6.000 tahun yang lalu. Ya, kalaupun katakanlah relevan, apakah ada orang yang bisa mengatakan dosa-dosaku sudah bisa dihapuskan karena amal ibadahku lebih tinggi? Siapa yang mengatakan itu? Orang mengatakan, mungkin ada suatu ajaran mengatakan itu. Tapi apakah Anda tidak berpikir bahwa itu buatan seseorang? Dari mana Anda tahu bahwa dengan perbuatan Anda bisa menutupi segala dosa Anda? Tetapi bagi orang percaya, orang Kristen, itu dosanya sudah ditanggungkan pada Kristus, sehingga pada pengadilan akhir nanti, maka orang Kristen bisa mengatakan Allah bisa mengatakan kamu memang berdosa, tetapi dosamu sudah ditanggung oleh juru selamatmu, maka engkau dibebaskan daripada hukuman dosa. Itulah jalan keselamatan, ya, sederhana. Jadi kalau yang tidak percaya ditanggungkan sendiri. Nah, kita ulangi dan kemudian kita simpulkan
Sudahkah Anda percaya dan mendapatkan pengampunan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ada dua jenis orang di dunia ini, hanya dua saja, yaitu yang percaya kepadanya, maka mereka tidak akan binasa. Karena apa? Dosanya sudah diampuni, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya, ya, itu telah berada di bawah hukuman, ya, sebab dia tidak percaya pada Anak Tunggal Allah. Sebagai pelengkap daripada pelayanan kita ada menerbitkan beberapa buku dan juga blog-blog yang berkualitas oleh Kristen Awam yang merupakan bagian daripada pelayanan Back to the Bible Ministry atau BTBM Indonesia, atau pelayanan kembali kepada Alkitab. Anda dapat melihat blog-blog dan juga buku-buku, mendownload buku-buku yang berkualitas dari kami, dari terbitan daripada Back to the Bible Ministry, ya, dapat dilihat di bit.ly/BTBM Indonesia, BTBM Back to the Bible Ministries Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, pelayanan saudara sekalian, dan kita saling memperlengkapi. Jangan lupa terus mengikuti channel kami baik di YouTube maupun di Facebook maupun di dalam blog-blog di dalam website kami ini. Tuhan memberkati.